Ada kabar penting nih yang perlu Anda ketahui, terutama kalau Anda sedang atau mungkin akan cari kerja di Indonesia ya. Pemerintah baru aja mengeluarkan aturan tegas. Isinya, melarang perusahaan menahan ijazah atau dokumen pribadi Anda sebagai jaminan kerja. Sumber kita kali ini jelas, pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita coba kupas tuntas aturan baru ini. Apa saja poin utamanya, kenapa ini penting, dan tentu saja, apa dampaknya langsung buat Anda. Oke, mari kita bedah bersama ya. Jadi gini intinya, ada surat edaran, ini kayak instruksi resmi gitu ya, dari Menteri Ketenagakerjaan, keluarnya tanggal 20 Mei 2025, nomornya M5HK.040V2005. Isinya secara eksplisit melarang praktik menjadikan ijazah sebagai syarat atau jaminan untuk dapat pekerjaan. Betul sekali. Dan perlu dicatat juga ya, larangan ini tuh nggak terbatas di ijazah aja. Cakupannya lumayan luas, meliputi dokumen pribadi penting lainnya milik Anda. Kita bicara soal misalnya sertifikat kompetensi yang mungkin Anda dapat dengan susah payah, paspor, akte kelahiran, buku nikah, bahkan sampai BPKB kendaraan. Ya intinya, dokumen yang sifatnya sangat personal dan fundamental gitu. Menarik. Kenapa ya pemerintah merasa perlu ngeluarin aturan sejelas ini sekarang? Apa praktik penahanan dokumen ini emang udah, gimana ya, meresahkan banget gitu? Tentu ada latar belakangnya. Yang menarik di sini, itu tujuannya. Sangat jelas, buat ngasih perlindungan lebih kuat bagi pekerja dan buruh. Ini upaya biar setiap orang punya kesempatan yang sama, buat dapat pekerjaan dan penghidupan layak, tanpa merasa tergadaikan lah istilahnya, oleh dokumen pribadinya sendiri. Ini juga respons ya, terhadap laporan dan keluhan soal praktik penahanan dokumen di lapangan, yang bisa banget membatasi mobilitas karir pekerja. Berarti ini bukan sekedar himbauan biasa ya? Seberapa serius nih pemerintah mau menegakkan aturan ini? Nah, disinilah bagian yang sangat penting buat Anda pahami. Pemerintah kayaknya nggak main-main soal ini. Menteri Ketenagakerjaan, Pak Yasirli, udah kasih sinyal keras. Beliau bilang bakal ada tindakan tegas buat perusahaan yang bandel. Bahkan, sampai nyebut potensi sanksi pidana. Ada kemungkinan pelibatan aparat penegak hukum juga. Wah, ini menunjukkan keseriusan yang luar biasa sih. Wow, sampai potensi pidana. Ini benar-benar bisa mengubah lanskap hubungan kerja ya, terutama mungkin di sektor-sektor yang dulu sering menerapkan praktek ini. Tepat. Dan bukan cuma itu. Para kepala daerah juga diminta turun tangan. Gubernur, bupati, wali kota diminta aktif melakukan pembinaan dan pengawasan di wilayahnya. Jadi tekanannya dari berbagai arah nih. Oh ya, ada poin menarik lain juga di surat edaran ini. Apa itu? Perusahaan juga dilarang menghalang-halangi pekerja kalau pekerja itu mau cari atau pindah ke pekerjaan lain yang mungkin dianggap lebih baik atau lebih layak buat dia. Ini makin memperkuat hak dasar pekerja buat bisa kembangin karirnya tanpa dibatasi secara nggak adil gitu. Ya intinya soal kebebasan memilih jalan karir Anda lah. Oke. Ini semua kedengarannya positif banget ya buat pekerja. Jadi secara praktis nih, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi ngelamar kerja atau mungkin udah kerja? Artinya, Anda sekarang punya bekal pengetahuan baru yang krusial banget. Pas Anda dapat tawaran kerja, terus disodorin perjanjian kerja, nah Anda perlu ekstra cermat nih. Baca baik-baik setiap klausulnya, jangan sampai kelewat. Kalau ada bagian yang minta penyerahan ijazah asli atau dokumen pribadi lain sebagai jaminan, nah Anda sekarang tahu kalau itu secara umum dilarang keras oleh aturan terbaru ini. Ini kasih Anda posisi tawar yang lebih kuat kan? Tapi apa nggak ada kondisi sama sekali gitu di mana perusahaan boleh nyimpen dokumen, misalnya sertifikat pelatihan yang biayanya dari mereka? Ini pertanyaan bagus. Dan jawabannya ada pengecualian. Tapi sangat-sangat terbatas. Dan syaratnya ketat banget. Perusahaan boleh nyimpen ijazah atau sertifikat kompetensi hanya kalau dokumen itu Anda peroleh dari program pendidikan atau pelatihan yang biayanya sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan itu. Sepenuhnya ya? Bukan sebagian? Betul, harus sepenuhnya. Dan itu pun nggak otomatis. Harus ada perjanjian kerja tertulis yang spesifik ngatur soal ini. Disepakati bareng-bareng. Terus, ada kewajiban tambahan buat perusahaan. Mereka wajib jamin keamanan dokumen itu selama disimpan. Kalau sampai hilang atau rusak, wah mereka harus tanggung jawab penuh. Dan kasih ganti rugi. Jadi ini bukan celah yang gampang dimanfaatin ya. Syaratnya berlapis. Ngerti. Jadi perlindungannya tetap kuat banget ya, bahkan dalam pengecualiannya. Ya,
Kalau kita coba hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar ya, ini langkah signifikan dari pemerintah buat memperkuat hak-hak fundamental pekerja. Terkait kepemilikan dokumen pribadi mereka, ini bukan cuma soal selembar kertas, tapi soal martabat dan kebebasan pekerja itu sendiri. Aturan ini ngasih kepastian hukum yang lebih jelas, lengkap dengan konsekuensi buat yang melanggar. Sambil, yaitu tadi, tetap mengakomodir situasi spesifik yang sangat terbatas tadi. Baiklah, ini benar-benar informasi penting ya. Sebagai penutup nih, ada satu hal mungkin buat Anda renungkan. Sekarang Anda tahu ada aturan jelas yang melindungi hak Anda atas ijazah dan dokumen pribadi lainnya. Selain jadi lebih teliti baca kontrak kerja, kira-kira langkah konkret apa lagi ya yang bisa Anda lakukan? Kalau misalnya Anda tahu atau bahkan ngalamin sendiri praktek penahanan dokumen yang nggak sesuai aturan ini. Gimana kita bareng-bareng bisa mastiin aturan ini benar-benar terasa dampaknya di dunia kerja? Nah, ini jadi pemikiran penting buat kita semua ya.